Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pandito Setiawan dengan NIM 123230157. Pada video ini, saya akan menjelaskan bagaimana optimalisasi penggunaan Modified Distribution Method atau MODI pada riset operasi. Oke, saja kita mulai. Jadi ini table of content-nya. Yang pertama ada pengantarnya terlebih dahulu, lalu kita jelaskan langkah-langkah modinya, dan yang terakhir ada contoh soalnya. Di pengantar modi ini digunakan untuk memecahkan masalah-masalah transportasi selain menggunakan metode stepping stone yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya. Metode modi ini dapat dipergunakan untuk mencari solusi yang optimum. Metode ini juga berguna dalam mencari solusi terbaik atau menggunakan pendekatan evaluasi matriks. Lingkaran evaluasi hanya dicari untuk sel yang mempunyai harga paling negatif pada matriks evaluasi, sehingga mempercepat proses identifikasi sel yang perlu disesuaikan. Oke, ini ada langkah-langkah modi. Jadi kita menentukan dulu solusi awalnya, bisa menggunakan NWC atau minimum cost atau Vogel. Nah, umumnya dimulai dari NWC karena NWC biasanya memerlukan hasil optimum yang dibanding metode-metode lain. Lalu ada menghitung nilai UI untuk setiap baris dan VI untuk setiap kolom. Ini perlu diingat karena kita akan menghitung nilai ini sering sekali kita akan menghitung nilai-nilai ini. Lalu kita hitung perubahan biaya KI untuk setiap sel yang kosong. Alokasikan sebanyak mungkin ke sel yang kosong yang menghasilkan penurunan biaya terbesar. Lalu alokasikan lintasan dengan metode stepping stone pada sel yang dipilih atau sel dengan nilai KIJ yang negatifnya paling besar. Lalu kita ulangi langkah-langkah 2 sampai dengan langkah 4 sampai nilai KIJ ini bernilai positif atau 0. Oke, jadi ini ada contoh soalnya. Contoh soalnya sama dengan soal UTS tahun lalu, termasuk juga tugas terakhir saya ambil, lalu saya gunakan metode NWC atau Northwest Cost. Nah, ini bisa dilihat ini metode NWC. Lalu kita akan optimalisasi menggunakan MODI. Oke, langkah pertama, kita inisialisasikan dulu nilai U untuk setiap baris. U untuk setiap baris, jadi kita inisialisasikan dulu UU itu sama dengan 0. Pokoknya baris pertama kita inisialisasikan dengan nilai 0 pada nilai U-nya. Lalu kita hitung nilai CUF. C ini, kita menghitung CIJ ini pada sel yang memiliki nilai atau sel yang terisi. Karena sel yang terisi ini ada CU ke F yang ini, berarti kita hitung sel ini pertama dulu. CUF sama dengan nilai UU ditambah nilai VF. Jadi UU ditambah VF. Oke. Dimana UU-nya kita inisialisasikan sebagai nilai 0, otomatis VF-nya sama dengan 5. Oke, VF sama dengan 5. Lanjut ke sel yang terisi selanjutnya. Itu ada sel P ke F. Ini CPF. Maka kita isi U dari P, baris dari ke P, ditambah kolom dari F. Sama dengan 15, yang dimana VF-nya sudah ketemu sama dengan 5, otomatis UP-nya sama dengan 10. Nanti ada CPT, ini nilai sel dari P ke T, yang ini, ditambah baris UP, tambah VT, sama dengan 20. Oh ya, nilai sama dengan ini sama dengan harga pada setiap kolom yang kita cari nilai C-nya. Jadi sama dengan 5 berarti ini 5, ini 15, ini 20, berarti ini 20. Oke. Lanjut. UP-nya sudah diketahui sama dengan 10, berarti VT-nya tinggal dikurangi saja, sudah 10. Dan seterusnya. Kita cari CNT-nya. CNT sama dengan UN plus VT sama dengan 20.
atau harganya 20, berarti UN-nya sama dengan 10. Lanjut. Oke, setelah semuanya ketemu, nilai C pada kolom yang setiap nilainya terisi, kita selanjutnya akan menghitung nilai KIJ. KIJ ini kita hitung pada sel yang kosong. Kalau sebelumnya C itu nilai yang pada sel yang terisi, kalau K ini pada sel yang kosong. Oke, kita taruh dulu di sini untuk pengingat. Lalu kita hitung dulu KUT, dari KU ke T. Oke, karena ini sel kosong. Terus kita masuk rumusnya CUT dikurangi UU dikurangi VT. CUT ini adalah harga dari sel tersebut, berarti 10 dikurangi UU-nya 0 dikurangi VT-nya 10. Oke, berarti nilainya 0. Lanjut ke sel kosong berikutnya, KUI. Dari KU ke I dengan nilai CUI sama dengan 6, UU sama dengan 0, dan VI sama dengan 12. Berarti hasilnya negatif 6. Sel kosong selanjutnya ada KNKF yang ini dengan CNF sama dengan 10, UN sama dengan 10, dan VF sama dengan 5. Berarti 10 dikurangi 10 dikurangi 5, berarti hasilnya negatif 5. Dan sel kosong berikutnya ada KPI. KPI ini, yang ini, CPI-nya berarti 15, UP-nya berarti 10, dan VI-nya sama dengan 12. Berarti hasilnya negatif 7. Lalu kita pilih nilai K yang nilai negatifnya paling besar. Berarti kita temukan 7, negatif 7. Kita tandai di sini. Lalu kita lakukan stepping stone pada sel tersebut. Oke. Oke, sel ini KP ke I. Kita tentukan nih stepping stone. Stepping stone itu artinya melompati batu, artinya kita perlu melewati sel yang ada isinya, nggak boleh sel yang ke kosong. Jadi ke atas ini nggak boleh, harus ke bawah. Berarti kita ke bawah, kita inisialisasikan dulu stepping stone seperti biasa, kita beri tanda plus, lalu kita ke bawah, kita beri tanda minus, kita ke kiri, kita beri tanda plus, kita ke atas, kita beri tanda minus. Lalu kita balik ke sel kita. Nah, arahnya itu bebas, boleh ke bawah dulu atau ke kiri dulu, boleh. Biasanya biasanya mengikuti arah jarum jam, cuman walaupun dibalik-balik ini nggak mempengaruhi nilai, karena kalau misalkan kita ke kiri dulu pun toh hasilnya tetap negatif gitu. Oke, setelah kita melakukan stepping stone ini, kita pilih angka dengan tanda negatif yang paling kecil. Yang paling kecil kan 90, berarti kita 90 kita gunakan untuk penjumlahan pada sel yang telah kita beri tanda operatornya ini. Jadi kalau plus berarti kita tinggal, ini kan kosong, berarti 0 ditambah 90, 90 dikurangi 90, 70 ditambah 90, 140 dikurangi 90. Jadi lalu nilai tersebut kita buat ke tabel baru. Nah, ini tabel barunya. Setelah kita dapatkan tabel baru, kita cek lagi dengan menghitung nilai C-nya. Seperti biasa, C itu untuk sel yang terisi, berarti CUF ini masih sama dengan UU ditambah VF sama dengan 5. Kita inisialisasikan juga U-nya sama dengan 0, berarti 0 ditambah 5 sama dengan 5, berarti VF-nya 5. Berarti CPF-nya sama, VF-nya karena udah kita 15, dan UP-nya berarti 10. VF-nya berarti VF-nya 5, berarti UP-nya 15 dikurangi 5, berarti 10. Dan seterusnya. Dan pada yang baru itu ada di CPI. CPI ini karena sebelumnya kosong dan sekarang terisi, berarti kita harus hitung nilai C-nya. Berarti CPI itu dari UP ditambah VI ini, dimana nilai UP itu sama dengan 10, berarti 15 dikurangi 10, berarti VI-nya 5. Kita lanjut menghitung nilai K-nya. Oke. Yang sebelumnya saya bilang, nilai K berarti itu pada sel yang kosong. Sel kosong yang pertama ada KU ke T. Lalu kita hitung CUT-nya sama dengan 10, UU sama dengan 0, VT sama dengan 10.
Karena 10 dikurangi 0 dikurangi 10 sama dengan 0. Lalu KUI, KU ke I, nilai CUI-nya 6, nilai UU 0, dan nilai VI-nya 5. Berarti hasilnya 1. Lanjut KNF. CNF itu 10, UN itu 10, VF itu 5. Berarti negatif 5. Ini satu-satunya negatif sebenarnya. Dan KNI itu ada CNI itu 22, UN itu 10, VI itu 5. 7. Berarti kita pilih yang nilai yang negatif dengan nilai negatif terbesar, berarti kita pilih yang NF dan satu-satunya negatif juga. Kita pilih K-nya, lalu kita masuk ke selnya, kita lakukan stepping stone seperti sebelumnya. Kita bisa ke kanan dulu atau ke atas dulu, bebas. Sini, tapi kita inisialisasikan dulu tanda plus pada sel tersebut. Sini saya ke atas dulu, saya beri tanda negatif, lalu ke kanan, beri tanda positif, lalu ke bawah, beri tanda negatif, dan balik lagi. Pada nilai negatif, kita pilih angka terkecil. Sini yang paling kecil 30, lalu 30 dikurangi 30, 0. 0 ditambah 30 itu 30, 160 dikurangi 30 itu 130, dan 50 ditambah 30 berarti 80. Berarti tabel barunya akan jadi seperti ini. Dan dapat tabel baru, kita hitung lagi nilai CIJ dan KIJ-nya. Pada ini CUF yang pertama, UU sama dengan 0, VF berarti ke UU sama dengan 0, VF otomatis sama dengan 5. Dan seterusnya. Oke. Setelah semua nilai C dan V, nilai U dan V itu diketahui, kita lanjut untuk menghitung nilai K. Oke. Pada sel kosong ada KUT, KUI, KPF, dan KNI. Kita hitung seperti sebelumnya. 10 dikurangi 0 dikurangi 15, hasilnya negatif 5. Lalu ada KUI, CUI sama dengan 6, UU sama dengan 0, VI sama dengan 10. Berarti hasilnya negatif 4. Lanjut KPF ini, CPF 15, UP 5, VF 5. Jadi 15 dikurangi 5 dikurangi 5, hasilnya 5. Lalu KNI, CNI-nya itu 22, UN itu 5, VI itu 10, berarti 22 dikurangi 5 dikurangi 10, hasilnya 7. Lalu ada negatif di KUT, ada negatif di KUT dan KUI, kita pilih nilai yang negatifnya paling besar. Dan di sini di KUT berarti kita stepping stone pada pada kolom ini. Oke. Kita stepping stone, berarti ini ke bawah, ke kiri, ke atas, dan ke kanan. Tapi kita kasih tanda plus dulu, lalu kita ke bawah, kita beri tanda negatif, kita ke kiri, kita beri tanda positif, lalu kita ke atas, melompati sel kosong, dan beri tanda negatif, lalu balik lagi ke sel tersebut. Oke, kita pilih nilai dengan tanda negatif yang paling kecil. Ini kan 120, berarti 120 dikurangi 120, 0. 0 ditambah 120 berarti 120. 130 dikurangi 120 berarti 10. Dan terakhir 30 ditambah 120 berarti 150. Dan masukkan nilainya ke tabel yang baru. Oke, jadi ini tabel barunya. Lanjut kita hitung lagi nilai CIJ dan KIJ-nya. Nah, CUT itu yang nilai C yang sel terisi. Kita hitung seperti biasa, UU ditambah VT sama dengan 10, harganya 10, VT-nya berarti 10 karena U-nya kosong. Lalu CPT, UP ditambah VT, VT-nya sudah diketahui 10, berarti UP-nya sama dengan 10. CPI, lalu karena CPI UP-nya sudah diketahui 10, berarti VI-nya otomatis 5. Lalu CNT, UN ditambah VT, VT-nya sudah diketahui 10, otomatis UN-nya berarti 10. Dan terakhir ada CNF.
dan F UN-nya sudah diketahui bernilai 10, berarti VF-nya bernilai 0. Kita masukkan ke atas ini. Lalu kita hitung nilai K-nya. Pada sel kosong, KUF, CUF itu 5 dikurangi UU, UU-nya 0 dikurangi VF, VF-nya 0. Berarti 5. Lalu ada KU ke I, CUI-nya itu 6, UU itu 0, PI-nya itu 5, berarti nilainya 1. Ada KPF, CPF itu PKF itu 15, UP itu 10, dan VF itu 0. Berarti hasilnya 5. Dan ada KNI, ini CNI-nya itu 22 dikurangi UN itu 10, dan VI itu 5. Berarti nilainya 7. Oke. Di sini terlihat sudah tidak ada nilai K yang negatif. Artinya nilainya sudah optimal dan kita bisa menghitung nilai harganya. Oke. Berarti 120 dikali 10, 80 dikali 20, 90 dikali 15, 150 dikali 10, 10 dikali 20. Semuanya di total, lalu hasilnya adalah 5.850. Oke, itulah optimalisasi penggunaan MODI. Bila ada salah kata pada materi yang telah saya buat, mohon maaf. Dan mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.